dan belinya nggak nyicil gitu. Atau apapun lah yang mau dibeli sama Bapak Ibu sama teman-teman. Nah, hari ini untuk mencapai ke sana, salah satunya jalan tercepat dan terbaik dan insya Allah halal buat yang muslim ini udah syariah, kita bisa ngerjain bisnis ini sama-sama. Nah, perubahan terus terang udah terjadi. Saya prolognya ceritain Pak Alvin aja. Pak Alvin itu dulu kerja di S Hardware, itu jadi yang di depan, yang bagi-bagi brosur. Jadi bukan kelas manajer ke atas, tapi kelas yang mungkin di bawahnya gitu jabatannya. Tapi dari bis ini, hanya 3,5 tahun menjalankan usaha ini, sudah dapat income, passive income, puluhan juta, plus dapat BMW X1. Wah, itu yang dahsyat sekali Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, buat Bapak Ibu, teman-teman, saya mau cerita apa yang terjadi di diri saya, apa yang perjalanan bis saya seperti apa, nanti pada nonton aja seperti apa perjalanannya. Ini saya coba mau screen share ya. Bismillah, jangan pada kaget ya lihat mukanya. Set. Nah, ini foto Mbah Surip waktu masih muda. Ini saya waktu masih kuliah. Saya menjalankan usaha ini dulu masih kuliah, Bapak Ibu. Ini saya waktu itu umur 22-an. Saya mulai join Tiansi waktu itu. Umur 22. Nah, di sini waktu itu ketika saya ditawarin usaha ini, saya tertarik sama konsep kebebasan. Jadi saya orangnya suka kebebasan. Saya nggak pengen diatur sama orang lain, nggak pengen disuruh-suruh sama orang lain. Saya pengen hidup ya, saya punya kebebasan. Kapan mau ibadah, kapan mau kerja, kapan mau main, kapan mau naik sepeda, itu ya saya pengen nentuin sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman lihat muka saya seperti ini kurang lebih berarti 19 tahun lalu, waktu saya zaman kuliah awal. Kira-kira kelihatan nggak muka orang berhasil, muka orang sukses? Mungkin nggak ya. Mungkin kalau teman-teman ngelihat yang kayak gini di jalan, yang tinggal di Bogor tuh misalnya ngelihat di perempatan, kebayang nggak mau diprospekin? Kayaknya nggak duluan gitu, kayaknya males duluan. Nah ini saya cerita aja bahwa background saya seperti ini. Makanya saya percaya sekali, apapun background teman-teman di sini, masih pada muda, jadi saya nyebutnya teman-teman aja, backgroundnya apapun, asal teman-teman punya kemauan, punya kemampuan buat usaha, kita insya Allah bisa nyampe ke diamond juga nantinya. Nah ini foto saya pertama, yang kedua ini pas saya kuliah lapangan, ini tepat tahun 2002, kuliah lapangan waktu itu. Saya kuliahnya geologi ITB waktu itu, jadi saya menjalankan usaha ini dulu sambil kuliah. Kuliah saya belajar batu, gempa, dan lain-lain. Itu saya belajar vulkanologi tentang gunung api. Nah ini saya zaman dulu. Terus saya mau cerita sekilas sedikit ya buat teman-teman bahwa saya menjalankan usaha ini itu yang benar-benar habis-habisan itu di awal-awal, cuman setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama. Karena zaman itu, waktu itu benar-benar, saya close dulu deh. Saya close dulu, stop share-nya biar ini. Jadi waktu itu benar-benar itu masih zaman belum semua orang punya handphone, itu pertama. Terus handphone juga cuma bisa SMS, nggak ada tuh WhatsApp, nggak ada kirim email. Email udah ada, cuman jarang banget orang yang pakai handphone. Saya presentasi cuma pakai flip chart, kayak kalender gitu kan, flip chart kemana-mana. Saya presentasi, saya jualan teh, saya presentasi orang, dia tertarik beli tehnya. Setelah saya pulang dari kos-kosannya, kan zaman mahasiswa ya, kos-kosan ke kos-kosan, itu yang temen saya bilang, Rul, kirimin dong gambar teh ke tadi gitu. Saya kirim itu mesti pakai MMS, kali kirim 10.000. Belum ada WhatsApp langsung kirim gambar dan lain-lainnya. Jadi balik lagi, zaman dulu tuh jauh lebih sulit daripada sekarang. Terus yang pertama itu. Yang kedua, saya mau kasih gambaran gini. Kita perlu bersyukur dulu. Kita ada di bisnis yang malah bukan hanya naik, tapi bisa berlipat di tengah pandemi. Gini, sebelum pandemi pun, banyak model bisnis yang hilang. Contoh, orang buka wartel yang umurnya di bawah 20 mungkin nggak tahu. Zaman dulu tahun 2000-an, semua orang, semua jalan tuh banyak wartel, warung telekomunikasi. Itu nelpon langsung ada bayaran, langsung ada rupiahnya di depannya. Nah itu Bapak Ibu, zaman itu orang semua buka wartel dan untung. Tapi sekarang nggak pernah ada yang buka wartel, udah nggak zaman, dibuka pun nggak ada yang datang. Kenapa? Karena
Memang sekarang orang komunikasi udah lewat handphone masing-masing, smartphone masing-masing. Kedua, bisnis warnet. Kalau yang masih ingat, dulu zaman Counter Strike dan lain-lain, Age of Empire tahun 2000-an awal, orang main game itu di warnet. Datang ke warnet, berjam-jam di komputer, bahkan bisa 6 jam, bisa seharian di depan komputernya, main game di situ. Sekarang warnet juga udah nggak laku, karena orang main game di gadgetnya masing-masing, di handphonenya masing-masing. Jadi banyak bisnis yang karena perkembangan zaman, itu hilang bisnisnya. Nah, tapi kalau misalnya kesehatan, kira-kira nih, coba dipikir. Selama manusia ada, tetap butuh sehat nggak kira-kira? Tetap butuh sehat. Makanya nggak pernah ada kan bisnis orang buka rumah sakitnya tutup karena bangkrut. Nggak pernah dengar kan? Rumah sakit itu pasti terus-menerus tambah gede, tambah gede, tambah gede. Kenapa? Karena itu memang di bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu bidang yang nggak akan mati. Kan nggak mungkin orang lagi sakit, udah gua email, udah sembuh belum? Kan nggak bisa sembuh pakai email gitu ibaratnya. Jadi orang kalau sakit atau mau perawatan tubuh, itu mesti ada yang masuk, entah spirulina, entah muncor, entah kalsium, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, buat Anda, bisnis ini insya Allah akan ada sampai kiamat, sampai manusia udah nggak ada lagi. Itu pertama. Terus kedua, bisnis ini sangat bisa dijalankan secara online. Ini Pak Alvin sudah membuktikan, Bu Haida, Bu Kana, grup-grupnya Pak Alvin, dengan adanya Zoom meeting, dengan adanya pandemi, malah omsetnya bisa naik, bisa berlipat. Kenapa? Karena memanfaatkan yang namanya online, digital marketing. Banyak bisnis yang nggak bisa digitalkan gitu, tapi bisnis ini bisa, sangat bisa. Jadi balik lagi Bapak Ibu, luar biasanya bisnis ini, di tengah pandemi, saya cerita aja ya belak-belakan. Saya dulu mulai bisnis ini, itu hanya ingin penghasilan 1 juta sampai 2 juta per bulan. Itu udah lumayan buat anak mahasiswa. Sekarang saya bisa dapat kurang lebih 200 kalinya itu, Bapak Ibu, tiap bulan. Jadi sekitar 200 sampai 400 juta bersihnya itu rupiah per bulan. Terus dari segi omset, dengan pandemi, omset saya kemarin itu mecahin rekor lagi. Bulan November, Desember, itu omset sebulannya aja sampai 26 miliar per bulan. Jadi 1 miliar sehari kurang lebih. Hampir 1 miliar per hari. Kebayang nggak? Saya bisa punya omset hampir 1 miliar rupiah per hari tanpa saya punya kantor, tanpa saya gaji pegawai. Jadi ini kebebasan yang benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Nah, mungkin buat Anda yang baru mulai, nggak kebayang. Emang bener yang diomongin gitu. Nah, saya cerita aja ya, balik lagi, zaman sekarang, Anda itu perlu bedain antara opini sama fakta. Kalau saya bilang misalnya, Bandung jauh, itu opini apa fakta? Nah, itu opini. Yang tinggalnya di Bandung bilang Bandung dekat. Yang tinggalnya di Kerawang ya Bandung dekat. Tapi yang tinggalnya di Medan ya Bandung jauh. Seperti itu. Karena opini tergantung sudut pandangnya. Tapi kalau saya bilang Tiansi sudah dapat syariah dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu opini apa fakta? Itu fakta. Tiansi bagi ratusan mobil mewah ke distributornya. Opini apa fakta? Itu fakta. Pak Alvin juga mobilnya ada, Anda bisa pegang mobilnya. Terus Tiansi udah sampai ke 180 negara. Opini apa fakta? Fakta juga Bapak Ibu. Nah, Pak Alvin ganteng. Opini apa fakta? Fitnah Bapak Ibu itu ya. Nah, nggak bercanda ya saya ya. Biar Anda jangan terlalu serius. Mukanya serius-serius banget soalnya saya lihat. Ketawa dikit dong. Kalau udah lihat masih ganteng enggaknya. Oh gitu. Oh, ada yang ngomong juga itu speakernya. Nah, jadi balik lagi Bapak Ibu. Di sini saya kasih gambaran aja bahwa di sini Anda perlu lihat faktanya. Faktanya sudah membuat banyak orang berubah hidupnya. Terus kedua, dari mana Anda belajar itu juga penting. Misalnya gini, ini analogi sederhana deh ya. Saya mau belajar bikin game atau saya mau jago main game. Saya belajar ke gamers yang udah profesional, yang memang profesinya dia tukang main game. Kalau saya belajar sama gamers, terus saya belajar bikin YouTube sama YouTubers yang udah berhasil, saya diajarin lama-lama bisa nggak kira-kira? Bisa. Tapi kalau saya belajar bikin YouTube sama orang yang misalnya ke tukang tambal ban lah, yang jauh banget profesinya. Pak, bikinin YouTube dong. Gimana caranya bikin YouTube? Kalau dia bilang susah, yang salah tukang tambal bannya atau saya? Yang salah saya yang nanya. Gitu. Nah, kenapa saya perlu angkat ini? Karena zaman sekarang semua orang bisa bikin konten apapun di YouTube, di Instagramnya, yang negatif terhadap bisnis MLM. Itu rata-rata yang memang tidak menjalankan, bukan profesinya.
bilang MLM susah, MLM nipu dan lain-lain, balik lagi itu bukan profesinya. Nah, balik lagi kalau nanya ke saya udah 19 tahun hidup di dunia ini. Istri saya, anak saya alhamdulillah sekarang udah 3, itu makan, punya rumah, itu dari bisnis ini. Dari bisnis Tiansi, network marketing. Sudah 19 tahun. Dan kita tetap lagi naik-naiknya, still going strong gitu, ibaratnya Bapak Ibu. Nah, jadi ini saya prolognya dulu. Saya mau cerita ke Anda dari bisnis ini, alhamdulillah saya udah ke 5 benua. Ke 5 benua itu ke banyak ya, negara, sampai mungkin 50-60 negara, 200 kota besar. Ini saya di Jepang, ini salah satu cara foto terlihat kurus. Fotonya Mas Sumo, lebih berat dari saya gitu pastinya ya. Jadi kelihatannya agak kurus foto Mas Sumo. Ini saya di Nepal, di salah satu puncak gunung tertinggi di dunia, di Everest. Saya suka naik gunung, saya suka jalan-jalan. Ini saya yang tadi dipresentasikan sama Bu Haida, ini Presiden Tiansi, Mr. Lee Ching-yen, Lee Jin-yuan. Saya suka foto ini karena yang lain kan foto sama Mr. Lee itu rapih-rapih. Kalau saya fotonya sambil pakai celana pendek gitu ya. Ini saya di Bernabeu, tapi saya penggemar Barca. Jadi tulisannya tuh anti Madrid. Nah, mohon maaf ya buat yang penggemar Madrid. Ini foto iseng saya aja Bapak Ibu ya. Nah, ini saya di Cape Town, di South Africa. Di Cape Town ini salah satu kota terindah di dunia. Di ujung paling selatan benua Afrika. Di sini tempat Nelson Mandela ya almarhum. Ini saya di Indonesia, jadi jangan salah, Indonesia itu salah satu alam tempat terindah di dunia. Ini di Pulau Padar, di Pulau Komodo, di NTT. Di sini salah satu yang menurut saya destinasi terhebat juga Bapak Ibu ya. Terindah juga. Ini saya diving. Terus ini sama istri waktu itu saya nikah 2014, tahun 2014 saya nikah. Terus tahun 2014 April saya nikah, Mei-nya itu ini Goat Lion Trip sebulan. Jadi sekaligus honeymoon. Nah, ini buat Anda teman-teman yang belum nikah, saya pesan aja nih. Kalau setelah nikah, orang kan biasa jalan-jalan judulnya honeymoon. Artinya honeymoon bahasa Indonesianya apa? Artinya apa? Bulan madu, betul nggak? Karena honeymoon itu ya bulan madu. Nah, orang bilang, banyak yang bilang, mau kemana? Honeymoon dulu. Tapi berangkatnya cuma seminggu. Nah, itu bukan bulan madu, tapi minggu madu, Bapak Ibu. Honey week. Ngerti nggak maksudnya? Ada yang honeymoon cuma 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Ke Bali 3 hari doang. Ngomongnya honeymoon. Itu mah bukan honeymoon. Namanya honey days. Jadi cuma 3 hari gitu. Hari madu gitu ya, Bapak Ibu. Jadi honeymoon nanti sebulan. Saya waktu itu sebulan keliling Amerika, ke East Coast, ke West Coast, ke New York, dan lain-lain. Ini di Turki, tahun 2000, saya udah ke Turki 2 kali, ke Amerika 3 kali, ke Eropa mungkin di atas 5 kali, ke Jepang 10 kalian, ke South Africa 2 kali, ke Australia sampai 3 kali. Jadi memang luar biasa Bapak Ibu dari sini membuat saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Ini di Turki, di istana, di Topkapi, di sana. Nah, ini cerita sedikit soal rumah. Jadi dari sini, saya alhamdulillah, karena saya orangnya nggak boros ya, saya bisa punya aset cukup banyak. Di Bandung aja saya punya rumah, kadang-kadang saya lupa saya punya berapa. Bukan bermaksud sombong, karena emang saya orangnya kadang lupa. Saya punya rumah 4, ada apartemen 2 di Bandung aja. Di Balikpapan ada kondotel, di Jakarta ada apartemen 1, di Cirebon ada rumah 1, di Lampung ada rumah 2. Itu semuanya saya beli cash, nggak ada yang pakai KPR bank, dan saya belinya dari bonus Tiansi. Jadi buat teman-teman yang masih belum percaya, saya langsung nunjukin kenapa malam ini saya nunjukin, saya cuma mau cerita, kalau kejarannya finansial dari bis ini, teman-teman bisa sangat-sangat kaya dari bis ini. Dan jangan salah, nggak ada agama apapun teman-teman yang melarang orang jadi kaya. Kalau orang baik tambah kaya tambah baik. Orang jahat tambah kaya tambah jahat. Kalau orang baik yang suka sodakoh, tambah dia kaya, tambah bisa banyak sodakohnya. Tambah bisa banyak bantunya. Dan bisa jadi dakwah juga Bapak Ibu. Nah ini sekarang rumah yang saya tinggalin, ini saya tepatnya saya di lantai yang ini. Di lantai atas nih kamar saya, view-nya ngelihat Bandung. Jadi kalau pagi itu view-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini menjelang matahari terbit jam setengah 6, jam 6 pagi. Jadi awan di bawah saya. Terus ini kolam renangnya. Ini pakai air panas kolam renangnya. Jadi kolam renangnya air panas.
Ini di rumah saya mau cerita sedikit aja. Saya juga ada rumah tahfiz di rumah. Rumah tahfiz ini fungsinya buat yaitu santri-santri ngafalin Quran, usia SMP sama SMA. Saya biayai full mereka di sini. Dan ini waktu itu sama Pak Rizky lagi ada acara habis taraweh kalau nggak salah waktu Lebaran Ramadan tahun lalu. Ini tampak depan rumah saya, di atas garasi mobil, di bawah garasi motor, sebelah kiri ya. Jadi kalau ditanya, konsepnya gimana Pak rumahnya? Konsepnya gimana gua? Terserah gua gitu. Karena saya ngebangun rumah ini, alhamdulillah idenya nggak terbatas, budgetnya juga nggak terbatas. Termasuk bikin kolam renang tuh iseng bikin aja jadinya jadi kolam renang. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi buat Bapak Ibu yang saya ceritain ini rumah hasil dari Tiansi. Ini di atasnya saya pakai solar panel 2000 watt. Bandung seperti ini kalau dari rumah saya. Nah ini dari sini Bapak Ibu ya. Nah ini istri sama anak-anak saya Bapak Ibu. Sekarang anak saya 3. Ini waktu di Korea. Di Korea tahun 2018 akhir Desember. Saya sama Gemi nikah udah hampir 6 tahun berarti sekarang. Alhamdulillah udah anak 3. Dan ketika saya keluar negeri bersama keluarga, yang saya rasakan itu berbeda sama jalan-jalan sendirian. Kenapa? Kalau saya ke Korea sendirian udah berapa kali ya biasa aja. Tapi ketika saya jalan-jalan sama anak-anak sama istri, saya bisa melihat keindahan dunia itu dari mata mereka. Gitu. Itu yang saya ketika ngelihat mereka senang banget di Korea makan es krim, foto-foto, saya melihat, saya ngerasain gitu. Oh, untuk momen kayak gini saya berjuang dulu. Saya nganterin kalsium, saya presentasi, saya merospek orang, dan seterusnya untuk momen-momen seperti ini. Jadi buat Bapak Ibu, buat teman-teman yang sekarang lagi di kos-kosan atau di rumahnya, mungkin cerita saya hari ini terlihat tidak masuk akal. Tapi emang inilah fakta yang terjadi di bis ini. Dan saya juga mulai dulu dari bintang 5, bintang 6, bintang 7, sama seperti teman-teman di sini. Saya mulai naik peringkat dengan prestasi orang, ada orang yang join, mau jualan produk, habis itu ngilang sebulan. Itu saya lewatin prosesnya semuanya. Makanya saya mau cerita di akhir, yang namanya diamond sama batu bara, itu sama penyusunnya karbon. Tapi bedanya, ya Bapak Ibu, bedanya, batu bara itu cuman karbon aja. Dan nggak indah, nggak ada orang pakai cincin batu bara. Tapi banyak orang pakai cincin diamond karena mahal dan bagus. Kenapa? Unsurnya sama kok bisa bentuknya beda. Karbon yang di diamond, di berlian, itu kena tekan, kena panas, kena tekan, kena panas, kena tekan, kena panas, kena tekan, kena panas, sehingga akhirnya si molekulnya itu berubah menjadi berlian. Nah, sama aja, kita di sini untuk menjadi diamond, itu berproses Bapak Ibu. Anda ditolak orang, Anda diledekin sama teman, itu proses yang membuat kita nanti lama-lama akan berproses jadi orang yang lebih baik dan menjadi peringkat yang diamond. Dan kita bisa menikmati keindahan kehidupan kita nantinya yang bisa ditawarkan ketika Anda mencapai peringkat diamond. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahasa Sundanya itu begin with the end in mind. Kita memulai dengan hasil akhir di pikiran kita. Ketika Anda mulai di sini masih bintang 5, mungkin masih bintang 6. Yakinilah bahwa rezekinya Tuhan, rezekinya Allah itu nggak terbatas. Untuk membuat Anda keluar negeri, membuat Anda bisa punya rumah yang layak, membuat Anda bisa bebas hutang, bisa membuat Anda mengumrohkan keluarga Anda, mungkin salah satu jalannya lewat bis ini. Jadi buat Anda yang suka berdoa, ya Allah, berikan saya kehidupan yang lebih makmur, berikan saya kesejahteraan yang lebih. Mungkin jawaban dari doa-doa Anda adalah kita ketemu di meeting online hari ini, malam ini. Dan yang pasti Bapak Ibu, itu perlu perjuangan. Tapi perjuangannya, kalau saya bilang di sini nggak seberapa. Lebih mending kita berjuang setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan bisa menikmati hidup sambil bisa memilih kapan kerja atau enggak. Daripada kita bekerja puluhan tahun, harus sampai pensiun. Dan itu pun setelah pensiun kadang-kadang bingung mau ngapain lagi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, hidup ini pilihan. Pilihan ya. Anda bisa memilih pekerjaan yang Anda sukai, yang pertama. Atau kedua, Anda memilih pekerjaan yang membuat Anda tidak perlu bekerja lagi.
Kalau saya Bapak Ibu, saya memilih pekerjaan yang membuat nantinya saya tidak perlu bekerja lagi. Makanya di BIS ini buat teman-teman, seriusinlah setahun sampai 2 tahun, tahan kerjanya. Kalau saya bisa, Pak Alvin bisa, Bu Haida, Bu Cio, Pak Denny, Bu Kanah, dan lain-lain bisa menjadi Bronze Lion above, insya Allah Anda juga bisa. Karena kita semua akan ngalamin proses yang sama. Dan ingat, zaman sekarang itu jauh lebih mudah daripada zaman dulu. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu, buat teman-teman, selamat berjuang, selamat Anda lewatin semua prosesnya. Setiap orang akan punya ceritanya masing-masing, dan cerita seseorang itu akan indah ketika teman-teman nanti, ya Bapak Ibu, sampai ke ujungnya. Ini saya sama Bapak Ibu saya, terakhir ya saya cerita, Bapak Ibu saya sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Saya menikmati sekali bisa jalan-jalan sama mereka. Secara finansial mereka nggak butuh support dari saya. Ibu saya salah satu pejabat setingkat menteri, Hakim Agung di Mahkamah Agung. Bapak saya juga pensiunan perusahaan minyak. Tapi dari awal saya Tiansi, saya nggak pernah minta duit lagi sama Bapak Ibu saya. Saya kuliah bayar sendiri, saya beli rumah sendiri, saya beli mobil sendiri, saya nikah juga pakai biaya sendiri, gitu. Tapi mereka senang sekali kalau saya ajak jalan-jalan. Ini waktu tahun 2012, ini kita ke South Africa, acara Tiansi, itu di bajunya tuh baju Tiansi. Bapak Ibu saya senang banget ke Johannesburg sama ke Cape Town, Bapak Ibu. Ya, saya lihat foto Bapak Ibu saya jadi kangen sama mereka, karena mereka tinggalnya di Jakarta. Jadi sekali lagi, buat Bapak Ibu, buat teman-teman di sini yang masih punya orang tua sehat, ayo berjuanglah di sini. Nanti Anda akan bisa melewati masa-masa membuat mereka tersenyum, jalan-jalan ke luar negeri bareng, Anda beliin rumah, dan Anda bisa mulai dari hal-hal yang simpel. Contoh, Anda jalan di sini, dapat bonus 2 sampai 3 juta di awal. Coba beliin beras di rumah. Iseng aja beli beras 25 kilo, taruh di dapur. Itu hal kecil, tapi mungkin nanti ibu Anda nanya, kok bisa sih, apa itu beras dari siapa? Itu dari bisnis online yang saya jalanin. Udah bisa tuh Mak beli beras gitu. Hal-hal kecil kayak gitu. Nanti membuat ibu Anda itu ngelihat, wah hebat ya anak saya nih, ya Allah. Dan didoain. Jadi ketika ibu Anda sholat, berdoa, beribadah menurut agama masing-masing, akan dibawa dalam doa. Ya Tuhan, semoga anak saya sukses di bisnisnya. Semoga anak saya bisa melewatin semua tantangannya. Kasih rezeki ya Tuhan kepada anak saya. Nah, itu salah satu kunci dari saya terakhir buat teman-teman yang mau berjuang. Carilah alasan yang kuat untuk bagian orang tua, untuk bagian pasangan, suami atau istri, untuk bagian anak-anak. Jadi bukan sekedar uangnya. Orang yang bilang bisnis MLM itu ngomongin duit aja, itu orang belum ngerti Bapak Ibu. Bukan uangnya, tapi dengan uang itu kita bisa membuat sesuatu yang membuat bapak kita tersenyum, ibu kita tersenyum, istri kita tersenyum, anak-anak kita tersenyum. Dengan waktu yang berkualitas, dengan kebebasan waktu, kita bisa meluangkan waktu anak-anak tumbuh dan seterusnya. Jadi balik lagi buat Bapak Ibu, selamat berjuang. Insya Allah kalau Anda sudah di grupnya Pak Alvin, grupnya Bu Haida, Anda berada di tim yang tepat, tinggal mulai aja, tinggal jalan aja. Tantangan itu biasa, nggak ada bisnis, nggak ada perjuangan yang tidak ada tantangannya. Tapi tantangan di bisnis cuma gitu-gitu aja. Ditolak, ada domain pamit, dan lain-lain. Beda sama konvensional. Kalau konvensional Anda bangkrut, mesti dari awal lagi, modalnya besar lagi. Di sini bisnis Anda turun, tinggal mulai lagi ngelakuin presentasi, ngundang orang ke OP online dan seterusnya. Jadi buat saya, buat teman-teman, saya cuma pesan di tengah pandemi ini tetaplah berjuang. Dan 3 kata dari saya terakhir buat teman-teman, kalau teman-teman mau impiannya bisa terwujud, insya Allah ingat 3 kata ini dari saya terakhir, jangan pernah menyerah. Karena orang yang tidak pernah menyerah itu tidak akan bisa kalah. Karena orang yang lagi berjuang naik motor, kehujanan, bawa produk, mau presentasi, tapi di otaknya itu umroh buat ibunya, di otaknya itu untuk merenovasi rumah keluarganya, di otaknya buat makan anak-anaknya, di otaknya buat sekolah anak-anaknya. Insya Allah Tuhan akan bukain jalan, Allah bakal bukain jalan, dan kita akan sama-sama ketemu lagi di puncak sukses. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ruli Siap. untuk sharing yang luar biasanya.
Oke, baiklah teman-teman semua, luar biasa sekali ya sharing dari Pak Ruli, jadi kita bisa belajar banyak, kita udah melihat semua yang udah Pak Ruli dapat, kita juga udah dengerin nih, eee, perjalanannya Pak Ruli di bisnis ini dari awal sampai akhir seperti apa. Nah, buat teman-teman semua yang ada di sini, untuk info lebih lanjut atau masih ada yang mau tanya-tanya, bisa tanya ke pengundangnya masing-masing, gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang lengkap, bisa minta hak follow up-nya kepada pengundangnya masing-masing. Acara kita udah selesai ya, kita udah melewati sesi 1 dan sesi 2. Oke, untuk oh ini ada yang masuk di chat, ada untuk pertanyaan, tadi saya udah bilang ya, untuk pertanyaan boleh tanya ke pengundangnya masing-masing karena acara kita udah selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya untuk waktunya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ruli, makasih banyak teman-teman semua.